Oke, baik. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi dengan tema 7S McKinsey. Saya sendiri adalah Gregorius Giga Abdi Patria. Saya Ardiansyah. Saya Disciara Safitri. Dan saya Dewi Sri Hayati. Kami akan mencoba untuk menyampaikan materi pada presentasi kali ini. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu content of the topic. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan penemu dari 7S McKinsey, kemudian ada teorinya, ada definisi dari 7S McKinsey, kemudian langkah-langkah penerapan, efek pada perusahaan, dan contoh perusahaan yang menerapkan sistem 7S McKinsey ini. Untuk penemu model analisis McKinsey itu diperkenalkan oleh Tom Peters dan Robert Waterman yang bekerja sebagai konsultan di perusahaan McKinsey dan Company pada tahun 1980-an. Menurut mereka, keselarasan ketujuh elemen tersebut dalam organisasi merupakan faktor kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Adapun teori dari 7S McKinsey, model 7S McKinsey ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisa aspek internal suatu organisasi atau perusahaan. Premis dasar dari model ini adalah bahwa ada 7 aspek internal dari sebuah organisasi yang perlu diselaraskan jika ingin mendapatkan kesuksesan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ardiansyah. Silahkan Ardiansyah. Yang selanjutnya ada teori, di mana ada 7 elemen. The McKinsey model 7S melibatkan 7 faktor yang dikategorikan sebagai hard dan soft element, yaitu hard, ada strategi, struktur, sistem. Kemudian soft, ada skill, staff, style, share value. Definition of each element. Pertama yaitu strategi, suatu rumusan organisasi untuk mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam persaingan. Kedua yaitu ada struktur organisasi perusahaan yang mengatur sistem kerja, komunikasi, wewenang, dan tanggung jawab, serta pendelegasian tugas pada unit kerja atau orang-orang tertentu untuk mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga ada sistem, proses dan prosedur perusahaan yang berbasis kegiatan operasional sehari-hari dan pembuatan keputusan dalam perusahaan. Kemudian skill, kapabilitas dan kompetensi karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat berkinerja dengan baik untuk membantu perusahaan dalam mencapai sasarannya. Kemudian ada staf, karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan berkaitan dengan bagaimana karyawan tersebut diseleksi, direkrut, dilatih, dimotivasi, dan dihargai. Selanjutnya ada style, gaya kepemimpinan manajemen yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai sasarannya. Yang terakhir yaitu ada share values, standar ataupun norma-norma yang menjadi panduan perilaku bagi semua karyawan dan manajemen perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dewi Sri Hayati. Selanjutnya yaitu untuk steps implementation atau langkah-langkah implementasinya. Yang pertama ada identifikasi area yang tidak selaras secara efektif. Pada bagian ini yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi apakah elemen 7S tersebut selaras atau tidak satu sama lain. Kemudian untuk yang kedua, menentukan desain organisasi yang optimal. Pada bagian ini, menetapkan tujuan dan membuat rencana aksi yang tepat. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu tentukan di mana dan perubahan apa yang harus dilakukan. Pada bagian ini, kita merinci area yang ingin diselaraskan.
dan bagaimana tindakan improvement yang akan kita lakukan. Selanjutnya yaitu yang keempat, membuat perubahan yang diperlukan. Perubahan yang ini dapat memiliki dampak yang positif pula bagi perusahaan nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu terus meninjau 7S. Pada bagian ini, perubahan dalam satu elemen tersebut dapat memiliki efek antara elemen yang lainnya juga. Next. Selanjutnya yaitu adalah dampak dari implementasi 7S Mechanism. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kinerja organisasi, yang kedua dapat menguji faktor-faktor perubahan pada organisasi, yang ketiga dapat meneliti efek kemungkinan perubahan masa depan terhadap perusahaan, yang keempat dapat menyelaraskan departemen-departemen dan proses-proses yang digunakan selama merge atau akuisisi. Kemudian yang kelima, dapat menentukan strategi terbaik yang akan dijalankan dalam organisasi. Yang terakhir yaitu dapat memelihara keserasian dan kinerja selama perubahan-perubahan terjadi. Next. Selanjutnya itu ada perusahaan yang menerapkan 7S Mechanism, di mana kita di sini mengambil PT Perkebunan Nusantara 7 yang merupakan Persero. Next. PT Perkebunan Nusantara ini menerapkan share value yang mana dia memiliki tata nilai yang dikenal dengan spirit of change atau promosi yang merupakan singkatan dari 5 nilai dasar, yaitu produktivitas, mutu organisasi, servis, dan inovasi. The spirit of change atau promosi ini ditetapkan menjadi tata nilai di PT Perkebunan Nusantara ini. Kemudian structure, yang mana ini merupakan bagian dari organisasi di perusahaan Perkebunan Nusantara yang dibentuk berdasarkan SK Direksi nomor 76 KPTS/518/2010 pada tanggal 29 November 2010 yang mana terdiri atas 5 distrik dengan 28 unit usaha yang mana masing-masing distrik tersebut dikepalai oleh manajer distrik dan masing-masing usaha dikepalai oleh manajer usaha. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Destiara Savitri. Kepada Destiara dilakukan. Baik, yang selanjutnya ada sistem. PTPN 7 Persero ini memiliki laporan tahunan yang berisikan pemaparan informasi lengkap mengenai perencanaan, implementasi, evaluasi, anggaran, dan penghargaan yang diperoleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya ada staff. Rekrutmen staff di PTPN 7 Persero ini terdiri dari berbagai jurusan dari ilmu eksakta dan sosial yang diambil sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mengisi bagian atau divisi dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada skills. Berdasarkan aktivitas dan assessment center pada tahun 2012, PTPN 7 ini memberikan berbagai bentuk kursus jabatan, kursus pemeriksaan, pelatihan, field and field day, studi banding, peningkatan kinerja pabrik, pelatihan purnakarya, pendidikan S2, S3, dan seminar. Program tersebut melibatkan pekerja dari berbagai strata, baik pekerja pada level pimpinan maupun pekerja pelaksana. Selanjutnya ada style. Pada PT Perkebunan Nusantara ini, gaya kepemimpinan para manajernya menerapkan komunikasi 2 arah, yaitu pemimpin tidak hanya ingin didengar, tetapi mau menerima masukan ide pekerja sesuai dengan tata nilai, mewujudkan ide menjadi inovasi bagi kepentingan jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada strategi. PT Perkebunan Nusantara ini juga melaksanakan corporate strategi atau strategi perusahaan, yang mana merupakan upaya terobosan yang dilakukan dalam melaksanakan
misi Grand Strategi Pertumbuhan melalui ada peningkatan produktivitas sumber daya, pengembangan skala ekonomi usaha perkebunan, dan juga pengembangan industri yang terintegrasi. Strategi lainnya yaitu ada model sukses bisnis, yang merupakan kriteria sukses dari setiap proses bisnis yang ditinjau dari 5 dimensi dan 9 objek strategis. Baik, ini merupakan referensi yang kelompok kami ambil untuk menyusun makalah tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf suaranya ke-mute. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan pada materi kali ini yaitu 7S McKinsey bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami mohon maaf bila ada salah kata, bila ada pertanyaan nanti teman-teman bisa sampaikan di kegiatan selanjutnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di presentasi kami selanjutnya.